Ruwiyal Bukhari fi sahihihi min hadithi Abi Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini ada satu hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Karena ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari berarti hadis ini betul, dan cerita nanti yang terkandung di dalamnya juga betul karena hadisnya sahih. Annahu, yaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dzakara rajulan min Bani Israil. Nabi menceritakan tentang seorang laki-laki dari Bani Israil. Sa'ala ba'du Bani Israila ayyusallifahu alfa dinar. Orang ini, laki-laki ini meminta kepada Bani Israel untuk meminjami dirinya alfa dinar. Jadi orang ini mau ngutang. Ngutangnya itu 1000 dinar. 1 dinar sekarang berapa ya Pak ya? 1 dinar berapa 1 dinar? Kurang tahu. 5 juta ada nggak 5 juta? Kalau katakan 5 juta berarti 1000 dinar itu sekitarnya 5 miliar ya. 5 miliar, 1000 dinar 5 miliar. Nah kemudian dia ini mau utang, utangnya itu 1000 dinar. Faqala, maka ada orang yang mau ngutangin, tapi dengan syarat i'tini bisyuhada'i ushhiduhum. Saya siap untuk ngutangi, saya siap untuk minjemin, tapi tolong berikan saya saksi. Ya, jadi harus ada yang menyaksikan kalau saya itu ngutangi jenengan sebanyak 1000 dinar. Apa jawab orang yang mau utang ini? Faqala kafa billahi syahida. Cukuplah Allah yang menjadi saksi. Jadi dia ngasih saksi karena saksinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Qala, lalu orang yang mau minjem ini ngomong lagi, fa'tini bil kafil. Kalau kamu nggak mau ngasih saksi, ya minimal kasih penjamin lah. Biasanya kalau kita utang begitu ya, kayaknya ada jaminan gitu. Nah ini penjaminnya, kasih saya jaminan gitu. Qala kafa billahi kafila. Udah nggak usah pakai jaminan, cukup Allah saja yang jadi jaminannya. Jadi nggak ada saksi, nggak ada jaminan. Kira-kira ini terjadi di zaman kita dan utangnya 5 miliar, kayaknya banyak yang mau juga gitu ya, banyak yang mau. Butuh. Qala sodaqta. Kata orang yang mau minjemin uang itu, oke, siap gitu. Kita kasih 1000 dinar atau 5 miliar rupiah. Fadafa'aha ilahi ala ajalin musamma. Tapi tetap ada jatuh temponya, ya, ada jatuh temponya. Di sini tidak disebutkan harinya kapan, bulannya apa, yang jelas oke, dikasih itu, dipinjemin itu 5 miliar, nggak ada saksi, nggak ada jaminan, tapi kita sepakat ya jatuh temponya nanti tanggal sekian. Fakharaja fil bahri faqadha hajatahu thumma iltamasa markaban yarkabuha. Orang yang bawa uang 1 dinar itu kemudian keluar pulau gitu ya, keluar pulau menggunakan kapal ya, menggunakan kapal karena dia ada keperluan gitu. Yaqdimu 'alaiha lil ajal alladzi ajjalahu falam yajid markaban. Lalu kemudian tempo yang sudah ditetapkan itu datang. Waktu untuk bayar hutang 1000 dinar itu waktunya sampai. Tapi ketika dia mau bayar utangnya, uangnya ada. Tapi ketika dia mau bayar utang, dia tidak menemukan perahu. Kan tadi kan dia kan nyebrang pulau. Nah, ketika dia mau bawa uangnya lagi yang 1000 dinar, berarti kan harus nyebrang pulau lagi. Ketika dia mau bayar, dia nggak menemukan alat transportasi. Apa yang dia lakukan? Fa'akhadha khosyabatan. Dia ambil kayu. Fanaqaraha fa'adkhala fiha alfa dinar. Nah, kayu itu kemudian dikasih uang 1000 dinar. Wa sahifatan, selain uang itu juga dikasih tulisan. Ila sahibihi, kepada orang yang dia utangi itu. Kira-kira sampai nggak ya?
Jadi karena dia nggak bisa datang ke sana, akhirnya dia menggunakan kayu, uangnya dikeleke gitu ya, dihanyutkan sambil ada tulisannya. Thumma zajjaja mawdi'ahu, thumma zajjaja mawdi'aha, thumma atabiha ilal bahri faqala. Lalu kemudian dihanyutkan sama si penghutang itu sambil dia mengatakan, sambil berdoa, Allahumma innaka ta'lam anni kuntu tasallaftu fulanan alfa dinar. Ya Allah, engkau tahu ya Allah bahwa aku ini pernah hutang sama seseorang di sana, di seberang sana, sebanyak 1000 dinar. Fasa'alani kafilan. Waktu itu dia minta jaminan ya Allah. Fakultu, dan aku mengatakan kafa billahi kafilan. Saya nggak punya jaminan. Saya cuma bilang Allah lah, cukup Allah lah yang menjadi penjamin. Faradhiya bika. Ternyata dia ridho ya Allah, dia bisa nerima ya Allah. Fasa'alani syahidan. Maka kemudian dia juga minta saksi. Fakultu, waktu dia minta saksi, aku bilang kafa billahi syahidan, cukup Allah lah yang menjadi saksi. Faradhiya bika. Ternyata orang itu juga ridho ya Allah, terima juga ya Allah. Nggak ada saksi dari manusia, nggak ada juga barang sebagai jaminannya. Wa anni jahadtu an ajida markaban. Aku sudah berusaha ya Allah untuk nyari perahu, untuk nyari alat transportasi supaya aku bisa nyebrang ke sana. Ab'atsu ilaihi alladzi lahu falam aqdir. Tapi saya nggak menemukan alat transportasi. Wa inni astaudi'kaha, maka saya titipkan ini kepadamu ya Allah, 1000 dinar. Faroma biha fil bahri, dilemparkan ke lautan, ke segoro, hatta walajat fihi thumman sorofa. Lalu dia terombang-ambing sama ombak, hilang. Fakharaja ar-rajul alladzi kana aslafahu, orang yang mengutangi itu kemudian keluar dari rumahnya. Yang zuru la'alla markaban qad ja'a bimalihi. Karena dia kan tahu ini jatuh temponya, dan waktu itu orangnya naik perahu. Maka dia nungguin itu di pelabuhan, di dermaga, nungguin moga-moga orangnya datang gitu. Moga-moga orangnya datang. Ya ono sing pambayar utang kayak dinteni gitu. Fa'idha bil khosyabati, ternyata nggak ada orang yang datang, nggak ada perahu juga yang datang. Fa'idha bil khosyabati, ternyata yang datang cuman kayu. Allati fihal mal, tapi kayunya itu juga ada uangnya. Fa'akhadhaha li ahlihi hataban falamma nasharoha fawajadal mala was sahifah. Lalu kemudian kayunya diambil, ternyata di kayu itu ada uang, juga ada catatan, ada tulisannya. Summa qadimal ladzi kana aslafahu fa'ata bil alfi dinar. Maka kemudian uang 1000 dinar itu sampai juga kepada orang yang ngutangin itu. Faqala wallahi ma ziltu jahidan fi talabi markaban li'atika bimalika. Summa qadimal ladzi kana aslafahu fa'ata bi alfi dinar. Mohon maaf, setelah beberapa waktu, ini kan uang udah diterima. Setelah beberapa waktu, orang yang berhutang, yang di seberang sana, orang yang berhutang itu datang sambil membawa 1000 dinar. Karena dia sendiri nggak yakin bahwa uangnya itu sampai, tapi dia tuh niat banget mau bayar utang. Maka setelah dia itu mendapatkan transportasi, dia bawa uangnya nyebrang lautan. Setelah ketemu, dia mengatakan, si yang berhutang itu ngomong, yang berhutang, wallahi maziltu jahidan fil talabi markabin li'atika bimalika. Saya itu sudah berusaha dan saya terus berusaha supaya bisa menemukan alat transportasi sehingga saya bisa bayar utang. Fama wajadtu markaban qabla alladhi ataitu fi. Tapi saya nggak pernah bisa mendapatkan alat transportasi sampai kemudian hari ini saya bisa datang kepada Anda. Yang ngutangin bilangnya apa? Yang ngutangin itu juga jujur. Qala hal kunta ba'atha ilayya bisyai'. Kamu pernah ngirim saya sesuatu enggak? Kata yang ngutangin gitu. Kamu pernah enggak ngirimin saya sesuatu? Yang berhutang bilangnya apa? Qala akhbartuka anni lam ajid markaban qabla alladhi ji'tu fihi. Saya kan udah bilang, saya nggak pernah dapat alat transportasi sehingga bisa ketemu Anda. Jadi sama-sama jujur nih.
Ya. Qala, lalu yang mengutangin itu bilang, fa innallaha qad adda anka alladhi ba'atha fil khoshabah. Allah Subhanahu wa taala sudah membayarkan hutangmu lewat khoshabah, lewat kayu tadi. Fansarif bil alfi dinarin rosyidan, maka bawa pulang itu uang 1000 dinarmu yang itu. Sekali lagi bahwa hadis ini ada di Sahih Bukhari, di Sahih Bukhari. Bapak Ibu yang saya hormati, apa kemudian pelajaran dari hadis ini? Ya. Yang pertama, bahwa kita sebagai manusia itu memiliki sifat sebetulnya saling membutuhkan. Hari ini saya butuh jenengan, besok jenengan yang butuh saya, gitu kan. Kita saling membutuhkan. Sebagaimana dua orang tadi, ada yang minjem dan juga ada yang minjemin, ada yang bayar utang, ada yang kemudian dapat uangnya itu, gitu ya. Suatu ketika Umar bin Khattab itu mendengar ada laki-laki berdoa, Allahumma ja'alni, ya Allah tolong jadikan saya ma'indi hajatan inda khalqika, ya Allah tolong jadikan saya itu nggak ngerasa butuh sama ciptaan-ciptaanmu. Ya Allah tolong jadikan saya itu nggak ngerasa butuh sama makhluk-makhlukmu. Ya Allah tolong jadikan saya itu nggak ngerasa butuh sama manusia. Ini sepintas kan doanya bagus, karena dia mau bilang, ya Allah biar saya itu kalau butuh tuh sama Allah aja. Saya nggak mau butuh sama manusia, saya nggak mau butuh sama siapapun gitu, nggak mau butuh sama saudara, nggak mau butuh sama tetangga. Pokoknya kalau saya punya kebutuhan, saya maunya langsung mintanya sama Allah Subhanahu wa taala. Ternyata orang ini ditegur sama Umar bin Khattab, maksudnya kamu mau mati gitu? Karena nggak mungkin selama kita masih hidup itu kita pasti akan butuh sama orang. Selama kita ini masih hidup, pasti kita akan ada kebutuhan, ada keperluan dengan orang lain. Karenanya kita sebagai makhluk sosial gitu ya, ya harus saling menghormati, saling menghargai. Hari ini siapa yang butuh, besok siapa yang butuh kan kita nggak tahu. Kalau kita ngelihat gitu ya, hatta hal-hal yang sepele gitu, motor aja, motor itu kan kita bisa naikin, kita bisa kendarain gitu ya, bisa ngantar kita dari rumah sampai ke sini. Itu kan peranan manusia, peranan orang lain kan banyak sekali. Ada petani karet mungkin, ada juga orang yang nambang, ada orang yang ngambil nikelnya dan lain sebagainya. Ada juga kemudian yang ngisi bensin. Nggak mungkin kita ini hidup tanpa bantuan orang lain, dan nggak mungkin juga kita ini hidup tanpa ya ada perlu sama orang lain. Makanya kata Umar bin Khattab, maksud kamu mau mati gitu, maksud kamu mau meninggal sehingga kamu bilang kamu udah nggak butuh sama orang lain lagi gitu ya. Bahkan ketika kita meninggal pun ya kita butuh orang lain. Nggak mungkin kita meninggal kemudian dibawa sendiri ke sarean, kemudian dikubur sendiri, nggak mungkin gitu ya. Masih tetap butuh bantuan orang lain. Pelajaran yang kedua, Bapak Ibu sekalian, Adham Syarqawi mengatakan, barang siapa yang memiliki niat untuk membayar hutang, pasti Allah akan berikan jalan. Sebagaimana orang tadi gitu ya, dia udah niat banget mau bayar utang, tapi nggak ada alat transportasinya, nggak ada perahunya. Akhirnya ala kadarnya dia nemu kayu, kayu lah yang dia lemparkan ke lautan sambil bawa uangnya, dikasih catatan bahwa uang ini milik si fulan karena pernah ngutangin saya, sampai juga gitu. Tapi begitu juga sebaliknya, kalau dari awal kita itu nggak ada niat mau balikin utang, ya sampai kapanpun kita nggak akan pernah menemukan jalan untuk
membayar utang itu. Karena kan sampai ada gitu ya, orang datang ke masjid, sahabat Nabi datang ke masjid, waktu sholat masih jauh gitu. Ditanya sama Nabi, tumben ini waktu sholat masih jauh kamu udah itikaf gitu. Nah, orang ini bilang karena saya punya utang ya Rasulullah. Lalu kan diajarin doa untuk nebus utang gitu ya. Doanya gimana Pak? Allahumma inni a'udzubika. Pak Arison rapal apa dongo gue kan rapal karena ora pernah utang ya Pak Arison. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal gitu. Itu doa itu diulang-ulang, selesai juga itu utangnya. Selesai juga utangnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, apa ya keyakinan kita kepada hadis Nabi, keyakinan kita kepada keberkahan arahan-arahan Nabi itu harus tebal. Saya kemarin ketika umroh ketemu sama orang itu bilang, karena saya waktu itu baca buku punyanya Dr. Ibrahim El-Fiqi tentang masalah kekuatan pikiran. Orang ini bilang, Pak Rois, saya pernah baca ini buku ini gitu. Saya pernah baca buku ini dan ternyata buku ini bener gitu. Buku ini bener. Pernah kejadian sama saya pernah punya utang itu banyak Pak Rois, ratusan juta kata dia, ratusan juta. Dan saya nggak ngerti cara saya bayarnya itu gimana. Nah, tiba-tiba saya itu punya kawan saya itu punya istri, istrinya itu mimpi bahwa saya itu butuh bantuan, mimpi bahwa saya itu butuh uang. Jadi yang dimimpiin itu bukan temennya tapi istri temennya gitu. Lalu kemudian istri temennya ini bilang, sana kamu temuin si Fulan, kayaknya dia lagi butuh uang. Datang gitu kepada kawan yang cerita ketika umroh itu, ya, datang lalu bilang, kamu lagi butuh uang gak? Dari mana kamu tahu katanya? Saya nggak pernah cerita ke siapapun. Ternyata lewat mimpi yang didatangkan sama istrinya itu. Dibayar itu sama temennya. Karena mungkin dia pernah hutang jasa, pernah hutang budi, bahkan mungkin pernah hutang nyawa, mungkin gitulah ya. Dibayar. Jadi doa Nabi Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal, itu bisa datang dari arah mana saja. Bisa datang dari arah mana saja. Karena ya nanti ada hadis-hadis tuh lucu-lucu di hadis itu. Kita nggak tahu juga, tahu-tahu mungkin lagi ngedu apa ya, ngedu lemah, ternyata di dalam lemahnya ada emasnya gitu. Allah itu mau kasih apapun gampang. Yang penting kita itu yakin gitu. Yakin. Itu kejadian sama teman saya itu yang tadi, orang Jogja itu. Orang Jogja kejadian. Nah, makanya teman-teman sekalian, tapi kan masalahnya apa ya? Kepercayaan kalau ada orang mau utang, itu mayoritas orang tuh lari gitu. Misalkan saya mau utang sama Pak Heru gitu ya. Pak Heru udah denger Pak Rois ini kalau utang biasanya angel bayari. Aku ndodok omahe nembe buka lawang be langsung melayu. Pak Heru, wah Pak Rois mesti Pak utang gitu. Apa di dalam kehidupan kita sekarang ini rata-rata orang kemudian nggak percaya mau ngutangin orang lain, karena rata-rata orang yang diutangin itu nggak balik, nggak bayar, nggak ada tembungnya, nggak ada apa gitu, tahu-tahu hilang. Nah ini apa ya, itu perlu perbaiki ya, perlu diperbaiki gitu ya, harus komunikasinya harus baik dan lain sebagainya gitu, atau minimal kita memang ada niat mau bayar. Ketika ada niat mau bayar dan memang kita nggak ada uang, ya minimal kita akan mengkomunikasikan sama orang yang ngutangin kita ya. Karena ada orang udah baik sama kita, ngasih pinjaman sama kita, tapi giliran sudah jatuh tempo
kita nggak ada komunikasi, nggak juga mengembalikan, itu akhirnya membuat situasi di tengah-tengah masyarakat itu tidak nyaman. Bahkan sekarang itu kan banyak yang nyindir-nyindir gitu, pakai TikTok, pakai apa gitu. Ya, saya kadang lihat ada status teman gitu. Ya, kayak gitu ini berarti biasanya dongo-dongo kayak gini biasanya ini nih dia diutangin orang tapi nunggu-nunggu dibayar-bayar nggak dibayar-bayar gitu ya. Ya, saya punya teman juga itu juragan kambing, sekarang bikin warung sate gitu. Statusnya, ya Allah tolong ya Allah saya pengen uang ya Allah saya pengen punya mobil Innova baru katanya. Karena mobil Innova ini adalah cita-citanya ibu saya, ya Allah saya pengen banget punya mobil Innova, ini adalah amanat dari ibu saya. Tapi saya sampai sekarang nggak bisa beli ya Allah gara-gara uang saya banyak di orang, katanya begitu. Pas pati calo angele po nyari ya. Bapak Ibu serta teman-teman yang saya hormati, baik yang online maupun offline, pelajaran yang ketiga adalah kalau tadi itu khusus terhadap hutang, kalau kita niat mau bayar hutang pasti Allah kasih jalan. Maka pelajaran yang ketiga adalah niat baik itu pasti Allah akan tunjukkan jalan. Apapun itu, kalau kita punya niat baik pasti Allah akan tunjukkan jalan. Nah masalahnya Bapak Ibu sekalian, menurut penelitian ini ya, menurut penelitian otak kita itu setiap hari memikirkan 60.000 perkara setiap hari. 60.000. Kadang apa gitu, keinget apa, kadang lagi ngeliat apa, kadang mikir apa, kadang ngelamun apa, itu ketika dihitung jumlahnya adalah 60.000 setiap hari. Jadi memang otak kita ini luar biasa sekali. Bahkan kalau dalam penelitiannya otak kita itu kan kayak ada sel-selnya, kemudian kayak ada apa kayak tali dan lain sebagainya, itu kalau diolor-olor itu panjangnya berpuluh-puluh kilometer gitu ya. Nah setiap hari itu kita memikirkan 60.000 pikiran. Yang menjadi masalah adalah dari 60.000 itu di atas 95% itu adalah pikiran negatif. Di atas 95% kalau nggak pikiran negatif itu adalah pikiran yang sudah pernah kita pikirkan kemarin. Kemarin udah kita pikirin, minggu lalu udah kita pikirin, hari ini kita pikirin lagi, akhirnya nggak maju-maju gitu. Contoh misalkan kemarin Indonesia waktu kalah main bola, kalah atau draw? Bukan yang sama Cina, sebelum sama Cina itu? Hah? Draw? Sama mana itu? Sama Bahrain kan? Itu kan pembicaraan wasitnya kan berkali-kali itu. Dur gitu. Hari ini dibicarain, paginya dibicarain, malamnya dibicarain, besoknya dibicarain. Kita itu semuanya begitu. Padahal Allah memberikan kita anugerah 60.000 pikiran setiap hari, tapi kita masih mikirin hal-hal yang berulang-ulang terus gitu. Berulang-ulang terus, nggak maju-maju kita. Nah makanya niat baik pasti akan mendapatkan jalan. Pastikan teman-teman sekalian bahwa pikiran-pikiran kita yang menurut para ahli itu setiap hari jumlahnya 60.000 itu dipikirkan, diniatkan untuk hal-hal yang selalunya adalah positif. Selalunya adalah hal-hal yang sifatnya baik. Pelajaran yang keempat teman-teman sekalian, menurut jenengan tadi yang keren itu yang mana itu? Yang ngutangin atau yang berhutang? Pak Adi, kalau menurutmu yang keren yang mana Pak Adi? Semua Pak, tapi yang keren yang ngutangin Pak. Jadi emang orang zaman dulu tuh ya para nubala, ya para orang-orang berakal, para orang bijaksana itu keren semua Banten. Yang ngutangin ya keren gitu kan, berani ngutangin 5 miliar. Kalau sekarang itu apa ya, ada orang mau ngutangin kita 5 miliar, pakai saksi kita mau, pakai jaminan kita mau, nggak ada kelebihannya aja, oh itu wes gembrutuk gitu. Nggak ada kelebihannya, nggak ada faedahnya, nggak ada bunganya atau nggak ada apanya lah bahasanya, oh gembrutuk. Ini orang udah nggak ada faedahnya, nggak ada saksinya, nggak ada jaminannya, berani.
Tapi ya yang ngutangin, yang berhutang juga nggak kalah keren juga kan, nggak kalah keren. 2 kali dia datang, satu dengan kayu, satu dengan fisik dia, dan dua-duanya jujur. Masya Allah gitu ya. Baik. Nah, pelajaran yang kelima, yang terakhir ini, ikhwah sekalian, teman-teman yang saya hormati, pelajarannya adalah bantulah orang yang meminta bantuan kepada kita, apalagi dia sudah minta bantuan sambil membawa nama Allah. Sambil membawa nama Allah. Tadi kan ceritanya begitu. Tolong dong kasih saya saksi. Wa kafa billahi syahida. Dia bawa Allah. Udah cukuplah Allah aja yang menjadi saksi. Kalau gitu kasih dong saya jaminan. Wa kafa billahi kafila. Cukuplah Allah yang jadi jaminan. Dia bawa nama Allah. Kalau seandainya ada orang gitu ya, orang datang kepada kita, orang datang kepada saya misalkan, Pak, saya diminta sama Pak Ariston, Pak, supaya apa, kata Pak Ariston ini saya diminta ngambil uang 100.000 sama jenengan gitu. Dia bawa namanya Pak Ariston gitu, pasti saya kasih. Kalau pas waktu itu saya pegang uang 100.000 ya, karena dia bawa namanya Pak Ariston. Nah, 5 miliar ya bu. Hah? Ayo Pak orang jenengan alek provinsi kok. Besok kapok. Itu cuman bawa nama Pak Ariston sebagai alek provinsi yang udah terkenal baik. Apalagi orang ini bawanya nama Allah Subhanahu wa taala. Kasih, gampangan aja kita ini, gampangan aja. Ada orang bilang wallahi begini, udah nggak usah dianalisa gitu. Kasih selagi kita memang masih bisa gitu ya, selagi kita masih mampu, kasih. Malu kita ini karena dia bawa nama Allah Subhanahu wa taala. Kita ada orang bawa nama manusia aja, kita mungkin masih mau ngasih, apalagi bawanya nama Allah Subhanahu wa taala. Meskipun Bapak Ibu sekalian, hukum asal di dalam bermuamalah maliyah itu kan harus dicatat gitu ya, tetap ya. Hukum asalnya dicatat, hukum asalnya ada saksi kan begitu. Ayat Quran di dalam surat Al-Baqarah, satu ayat yang paling panjang itu kan berkaitan dengan muamalah maliyah, berkaitan dengan masalah utang piutang. Ya, masalah utang nggak boleh ngegampang gitu ya. Ada orang kemudian ngasih uang sama kita, ini sekian, udah gampang lah, nggak rasa tak hitung gitu. Tapi begitu kurang salembar gitu ya, akhirnya jadi suudzon ya, sana sini jadinya, jadi suudzon. Saya dulu sering tuh Pak, ketika belanja kambing, karena belanja kambing itu jam 12 malam sampai jam 8 pagi, ngantuknya ora umum kan, disok-sok karo maklar-maklar wedhus, Pak iki wedhus ya, piro, misalkan 1.200, 1.200.000, nah gitu. Nah saya kadang karena ngantuk, capek gitu ya, udah ngasih uang, saya udah ngitung, tapi dia kemudian tahu-tahu pergi aja gitu, pergi terus balik lagi, Pak yang tadi uangnya kurang sak lembar, angin lah, paham ya maksudnya? Mau ngantuk karo dodolan jual beli emang mumet ya. Oke. Jadi hukum asalnya begitu, dalam muamalah maliyah ya saling memperhatikan, ngecek satu sama lain, memang benar catatannya betul. Kemudian ada syahidnya, ada saksinya juga semuanya oke. Meskipun kemudian ayatnya itu ditutup dengan akhlak itu gentleman agreement sebetulnya. Fa in amina ba'dukum ba'do falyu'addil ladzi tumina amanatahu. Kalau kita merasa saling aman gitu ya, oh saya yakin lah insya Allah nggak ada masalah sama dia, maka fal yu'addil ladzi tumina amanatahu, maka orang yang dikasih amanat itu hendaklah memberikan amanahnya, maksudnya ya dibayar, diselesaikan hutangnya ya, diselesaikan hutangnya. Baik, barangkali itu yang ingin saya sampaikan, bahwa sekali lagi Umar ini tidak lama Bapak Ibu sekalian, paling kita sambil nunggu waktu Isya gitu ya kira-kira setengah jam, agar Bapak Ibu juga yang punya aktivitas lain ya bisa tetap beraktivitas, dan
Saya sangat terkesan dengan apa yang dikatakan oleh Adham Syarqawi. Adham Syarqawi itu mengatakan begini, Nabi itu selalunya membawa keberkahan. Bahkan sebelum diangkat menjadi Nabi aja itu sudah memberkahi. Waktu itu baginda Nabi kan diasuh gitu ya, diasuh sama Halimah gitu, Halimatus Sa'diyah. Di situ dulu kambingnya kurus-kurus gitu ya. Tapi begitu Nabi ada di situ, kambingnya menjadi gemuk-gemuk gitu. Nabi itu selalunya membawa keberkahan. Ada orang nyun sewu wajahnya itu atau kulitnya juga nggak bagus, apa ya, mungkin gatal-gatal, maka banyak belangnya lah gitu ya. Sama Nabi kemudian cuman dicipratin sama bekas airnya. Habis itu diusap-usapin, orang ini sampai akhir hayatnya awet muda. Makanya ini yang jual-jual skincare itu coba dicari itu, bekas cipratannya Kanjeng Nabi itu masih ada nggak? Itu benar gitu, itu benar. Itu maksudnya adalah Nabi berkahi. Nah, ketika sekarang Nabi nggak ada, bagaimana cara kita mendapatkan keberkahan dari Nabi? Ya, salah satunya adalah kita sama-sama mendiskusikan hadis, katanya begitu, kata Adham Syarqawi. Karena kita baca hadis, kita mengkaji hadis, maka di situ juga akan ada keberkahannya. Karena secara fisikly Nabi sudah nggak ada, tapi peninggalan Nabi berupa hadis-hadis itu masih ada. Dan sekali lagi, tadi cerita ini ada di dalam kitab Sahih Bukhari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.